Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bubiran dan kita kembali komentari video dari Indonesia yang berjudul terungkap alasan Marcella Simon pindah agama. Jadi ceritanya di sini Marcella Simon ini adalah seorang Kristen. Lalu dia mualaf 3 tahun, habis itu balik lagi ke Kristen gitu kan. Nah, kita akan tonton videonya untuk mengetahui apa sih alasannya gitu kan. Nah, habis itu akan kita komentari guys. Ya, ini adalah unggahan dari Marcella Simon sendiri. Saya memberikan judul terungkap alasan Marcella Simon kembali ke Kristen setelah mualaf 3 tahun. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo di sini. Kita akan bahas kali ini tentang permualafan, pemurtatan dan lain-lain. Dan kali ini yang kita akan bahas adalah seorang artis guys, yaitu Marcella Simon. Yang mana Marcella Simon ini sempat menghebohkan publik ya akhir-akhir ini. Sebab dia mengupload fotonya yang mana dia kembali lagi ke Kristen setelah sekian lama mualaf. Lalu apa yang sebenarnya kita bisa pahami dari bagian ini? Mari kita bahas. Ya, ini adalah unggahan dari Marcella Simon sendiri. Saya memberikan judul terungkap alasan Marcella Simon kembali ke Kristen setelah mualaf 3 tahun. Jadi kita akan cek kenapa kok dia kembali kembali menjadi Kristen setelah mualaf. Jadi tahun 2019 lalu ya guys, Marcella Simon ini mualaf dibimbing oleh Ustadz Adi Hidayat. Nah, ini Pak Ustadz Adi Hidayat yang pernah juga jelek-jelekin Kristen kan. Ya, tapi dia bimbing pada akhirnya Marcella Simon, kalau nggak salah ini ya, dipimpin. Nggak pernah usaha Jahit menjelekkan Kristen, nggak pernah, ya kan? Jadi ketika dia menyampaikan sesuatu itu berhubungan dengan akidah Islam. Saya katakan ya, ketika kita itu bersinggungan di masalah Yesus, Bunda Maria, ya kita sah membicarakan itu. Kita bersinggungan mengenai Taurat, Zabur, Injil, kita sah membicarakan itu. Jadi kita nggak bisa ketika kita membicarakan itu, namanya itu berarti kita tuh menjelekkan, nggak bisa, karena itu bagian dari akidah, gitu loh. Karena juga sah, Anda mengatakan Yesus Tuhan, silakan itu sah. Kami juga begitu, sah juga mengatakan Yesus bukan Tuhan. Karena akidah masing-masing, nggak bisa itu dikatakan menjelekkan agama, nggak bisa, ya kan? Itu akidah masing-masing loh. Untuk bersahadat dan mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia mengatakan seperti itu banyak 3 kali. Dan kemudian dia jadi mu'alaf. Nah, setelah jadi mu'alaf ini guys, banyak banget yang dia lakukan ya. Yaitu salah satunya adalah pergi umroh, pergi haji, karena dapat ya istilahnya dapat bonus lah untuk bisa naik haji. Dan kemudian dia juga berjilbab, kemudian dia berhijab, dia memakai aksesoris muslim, jadi ya ciri khas muslim begitu. Dia melakukan itu. Dan selama 3 tahun ini dia juga jelas pasti sudah beragama Islam. Tapi mengejutkan sekali guys, karena ternyata dia masuk kembali ke dalam Kristen ini akun resmi. Coba lihat, ya, dia sudah berpenampilan seperti Bunda Maria tadi, memakai hijab gitu kan, berpenampilan seperti biarawati. Sekarang dia malah untuk aurat lagi guys. Jadi kita bisa nilai sini, sesuatu yang sudah baik menjadi tidak baik. Dulu awalnya dia tidak berhijab, ya kan, dia tidak suci, dia masih menampakkan aurat. Lalu dia berubah penampilan seperti Bunda Maria yang wanita suci. Ingat, wanita suci Maria itu kenapa? Bunda Maria wanita suci. Selain dia menjaga adabnya, dia juga untuk memakai hijab untuk aurat. Anda bisa nggak melihat paha mulus dari Bunda Maria? Atau ya apapun itu auratnya, nggak bisa kan? Karena memang dia berhijab. Kenapa? Jadi citra hijab itu adalah wanita suci itu berhijab guys. Makanya Bunda Maria Birawati itu berhijab untuk aurat itu. Itu udah bagus, udah keren. Di penampilan Anda udah suci gitu. Makanya orang ketika berhijab itu apa dikatakan orang ya, so suci lu gitu kan. Kenapa? Dia berhijab. Nggak mungkin orang yang nggak berhijab tuh dikatakan so suci, nggak mungkin. Wong penampilannya begitu. Jadi penampilan tuh bisa menentukan luarnya Anda suci atau tidak. Dengan perbuatan lagi. Jadi semakin Anda menutup aurat, Anda akan dinilai sebagai semakin suci. Ini casing luarnya Anda sudah suci itu. Nah, dia sekarang begini fotonya. Buka aurat, ya kan? Kelihatan bagian bawah leher. Ini berarti dia sudah kehilangan kesucian dari segi penampilan gitu loh. Jadi sesuatu yang sudah baik, dia balik lagi ke dulunya yang kurang baik gitu guys. Ini dari Marcella Simon ya, centang biru nih guys. Father, we commit to you. Ya,
memasang lagu dari Karen Childers yang mana ya Bapak, kami komitmen kepada Engkau. Ini adalah foto dari Marcella Simon dibimbing oleh pastor yang mana dia kembali dibaptis, yang sebelumnya dia berhijab kemudian sekarang dibaptis, yang artinya dia kembali lagi kepada Kristen. Itu diposting dalam postingan 5 Agustus yang mana dia mengunggah foto baptisnya. Kalau kita melihat bagian ini berarti kita sudah jelas dan kita pasti tahu bahwa oh ternyata dia sudah kembali kepada imannya yang sebelumnya, guys. Lalu sebenarnya apa alasan kok dia kembali seperti itu? Jadi Marcella Simon ini, Bentar. Ini saya ragu nih ya. Saya nggak tahu juga apakah dia pindah agama apa tidak gitu kan. Tapi kalau orang posting foto kayak gitu, kan bisa saja dia posting foto lamanya kan kita nggak tahu gitu kan. Jadi yang menentukan tuh kan adalah seharusnya pengakuan dirinya gitu. Saya sudah nggak mau love lagi, saya udah masuk Kristen lagi gitu harusnya. Ini bisa gini deh. Misalnya seorang mualaf lalu dia memposting foto lamanya, itu untuk mengingatkan dia masa lalunya bahwa dia pernah seperti itu gitu kan. Belum tentu itu foto baru, foto dia jadi ketika balik ke Kristen itu. Jadi itu yang itu fotonya perlu konfirmasi gitu kan. Nah itu kalau saya sih. Tapi kalau itu benar pun ya, nah kita akan bahas lagi guys yang selanjutnya. Ini menurut saya itu belum tentu menentukan kalau itulah memang dia mau balik ke Kristen ya. Bisa jadi itu foto lamanya, kita kan nggak tahu. Dan Louis tidak menyampaikan itu fotonya kapan dibuat gitu, apakah baru atau foto lama yang dia upload ke Bali untuk mengingatkan dia masa-masa lalu ketika dia masih di Kristen gitu kan. Setelah dia mengunggah fotonya baptis, dia menghapus semua fotonya berhijab ya, berjilbab. Jadi kalau lihat di Instagramnya udah nggak ada lagi fotonya dia berjilbab. Nah alasannya apa guys? Saya coba menganalisa postingan yang dia buat ya, postingan yang dia buat. Dikatakan di sini Marcella Simon ya, be my stronghold. Dan Samuel Silwin mengatakan welcome home, kembali lagi pulang ya. Dan yang disampaikan oleh Marcella Simon itu seperti ini guys. After three years full of nearly death experience, hear the call. Dari sini kita ya pasti multi tafsir lah ya. Tapi coba saya menafsirkan ini setelah 3 tahun full dekat dengan kematian ya, pengalaman kematian. Jadi 3 tahun ini dia merasa bahwa dirinya ya dekat dengan kematian. Dan dia mengatakan hear the call mu. Kalau di gereja lo butuh orang buat pelawatan ke tempat orang-orang mental health yang pada mau end their life, please call me ya. Dari sini saya melihat mungkin 3 tahun ini dia ya merasa bahwa dirinya berusaha untuk mengakhiri hidupnya ya. Mungkin ada persoalan atau masalah yang begitu berat. Tetapi kita tahu bahwa di dalam Kristus tentunya seseorang yang putus asa, seorang yang tidak memiliki harapan, pasti dia akan memiliki pengharapan lagi. Di dalam 2 Tesalonika 2:14 dikatakan kita masukin tadi ya. Nih Luis nih dia langsung mengarahkan ke kitab ya, sebentar. Kita langsung bisa dulu ya, nih. Setelah 3 tahun penuh mengalami pengalaman dekat dengan kematian, berarti dia setelah 3 tahun penuh nih ya, mengalami pengalaman dekat dengan kematian ya. Selama 3 tahun itu dia mengalami pengalaman dekat dengan kematian gitu. Dia mengalami lah dengan pengalaman itu, maka dia punya pengalaman karena dia mengalami yaitu pengalaman dekat dengan kematian. Lalu dia mendengarkan panggilan gitu kan. Nah, lalu kalau di gereja dia bilang emu gitu kan, masuk Samuel ini. Kalau di gereja lu butuh orang buat perawatan ke tempat orang-orang mental health yang pada mau end their life, will call me ya. Nah, maksudnya gini, kalau di gerejamu ada orang di gereja Samuel ya, butuh orang buat pelawatan ke tempat perawatan ke tempat orang-orang yang mental health yang pada mau end, yang mau bunuh diri banyak gitu kan. Karena dia punya pengalaman dekat dengan kematian 3 tahun. Jadi dia tuh merasa dia tuh
karena punya pengalaman dia bisa membantu orang yang mau bunuh diri gitu guys. Nah, ini poinnya adalah ini dia hanya membagikan bahwa dia tuh pernah punya pengalaman 3 tahun ya. Setelah 3 tahun pengalaman dia tuh punya pengalaman lah dekat dengan kematian. Mungkin dia tuh punya pengalaman mau bunuh diri gitu guys. Nah, mungkin tepat seperti yang katakan, dia mungkin punya problem selama di agama Islam kan. Nah, kenapa? Karena dia merasa pengen bunuh diri. Nah, itu perlu kita telisik apa saja yang dialami selama waktu dia di Islam itu kan. Nah, lalu ya dia katakan ya, jadi kalau ada kan dia punya pengalaman itu dan dia pengen bantu orang-orang yang pada posisi dia waktu itu gitu kan. Nah, mungkin dia punya solusi. Oh, ternyata nggak baik bunuh diri nih. Kan kita misalnya gini nih, misalnya saya ini lah guys, nah ini nggak berhubungan sama agama ya. Contoh gini, Anda nggak masih di Islam atau di Kristen, dimanapun Anda, kalau Anda punya pengalaman mau bunuh diri, tapi Anda tidak melakukannya, berarti jadi kan kalau dia punya pengalaman dekat dengan kematian, tapi faktanya dia nggak mati, berarti kan dia masih melalui itu semua, ya kan? Nah, jadi ini sama seperti orang yang hendak membagikan, kalau saya tuh pernah nih mau bunuh diri, ini kalau kalian ada di gereja kalian, karena kebetulan ini semuanya orang Kristen gitu kan, tentu di gereja dia mungkin dikatakan di masjid kamu kalau ada kamu akan ketawa, saya kan orang Kristen di gereja lah, saya lah gitu kan, berarti tepat ini. Jadi kalau di gereja lu ada orang-orang mau bunuh diri, hubungi saya. Nah, berarti dia pengen kasih solusi karena dia pernah mengalami itu mau bunuh diri gitu kan. Jadi ini sebenarnya lah dia pengen kasih solusi kepada orang-orang yang dia tuh udah tahu solusinya berdasarkan pengalaman dia gitu kan. Ini nggak berhubungan sama agama guys. Seorang Muslim yang jadi apa namanya, yang misalnya ada apa ya, seorang yang dari Kristen ke Islam pun juga bisa begitu. Dalam artian kan ada orang murtadin nih, dia murtad gitu dari agama Islam kan, lalu dia mengalami kejadian tidak menyenangkan sehingga dia bunuh diri gitu kan. Lalu dia katakan kepada orang-orang di masjid teman-teman Islamnya yang sebelum dia teman-temannya Islam, karena dia kan murtad kan. Kalau kalian punya teman-teman yang punya mau bunuh diri tuh hubungi saya, karena saya punya pengalaman dulu mau bunuh diri tapi gagal karena saya punya solusi gitu kan. Itu logika. Jadi nggak mesti harus dari mualaf ke Kristen atau sebaliknya gitu kan. Jadi posisi yang apapun, bahkan bukan hanya posisi orang ini, orang ateis juga bisa guys. Orang ateis, orang-orang dia bertuhan, dia pengen bunuh diri tapi ternyata dia bukan solusi gitu kan. Jadi dia lah, ini tidak ngomong masalah agama. Lalu kedua ya, kalau memang dia di Islam itu mengalami kejadian-kejadian yang tidak enak sehingga dia mau diri, banyak kasus ya guys ya, misalnya ditipu sama laki-laki. Kan memang kita tahu juga kadang-kadang di Islamnya juga di tiap agama tuh ya ada laki-laki brengsek misalnya, atau pasangan brengsek. Dia ibaratnya dia tuh ya nikah, setelah nikah dia berubah, tiba-tiba jadi kasar, suka mukul segala macam. Nah itu kita nggak bisa salahkan agamanya. Nah, jadi misalnya kayak, ingat ya, ini masalahnya perbedakan antara perbuatan orang dengan ajaran agama. Jadi perbuatan orang nggak bisa Anda katakan itu representasi agama, nggak bisa. Coba misalnya, ketika ada orang, coba Anda bayangkan ya, misalnya kayak siapa? Ya, kayak bisa mau ya, kayak nih kejadian Joshua kemarin, ya, Brigadir J sama Sambo, gitu kan, nama Irjen Sambo. Nah, itu kan yang melakukan kejahatan adalah orang Kristen, yaitu Sambo. Ya, yang dijahatin juga orang Kristen, Joshua. Nah, itu bukan hanya Joshua tuh bukan mengalami percobaan bunuh diri, tapi malah dibunuh. Nah, jadi apakah dengan alasan itu dia bisa mengatakan, oh, saya di Kristen ini saya dibunuh nih gitu kan? Anggaplah Joshua tuh bisa hidup lagi gitu kan? Lalu dia sadar, aduh orang Kristen ini jahat rupanya ya kan? Orangnya kayak gini nih, kayak si Sambo nih, dia bunuh saya gitu kan. Lalu apakah itu bisa dijadikan alasan dia pindah agama? Enggak, bukan gitu cara pindah agama yang benar. Sama kayak cewek ini, anggaplah dia mungkin yang betul-betul murtad lagi ya, setelah dia mualaf murtad lagi. Karena dia mungkin mau bunuh diri selama di Islam, karena tentu karena perbuatan orang-orangnya gitu kan. Nggak mungkin karena ajarannya, pasti karena orangnya jahat, ada yang jahat mungkin sama dia gitu kan. Nah, itu nggak bisa dijadikan dia pindah agama, berarti imannya nggak kuat. Karena orang pindah agama tuh beriman tuh bukan karena perbuatan orang-orang, tapi karena memang percaya karena ajarannya, paham nggak? Makanya ya, gini loh. Kalau anda begitu caranya, maka akan gampang berubah. Itu gini, misalnya gini. Anggaplah orang Islam yang baik itu adalah
kayak orang-orang Kristen yang baik itu adalah misalnya di mana ya, di yang baik itu anggaplah di Italia, di Italia ya, di mana, di Amerika, enggak, Amerika orang Kristen baik-baik gitu kan, tapi orang Amerika orang Kristen di Meksiko jahat, ya kan, ada gangster narkoba situ, ada mafia, tukang bunuh orang segala macam, jahat lah kan, banyak kartel narkoba gitu kan. Lalu kalau Anda berdasarkan itu pindah agama, ketika Anda hidup di Amerika, Anda akan senang melihat Kristen, orang yang lebih baik gitu kan, saya di sini nyaman, hidup saya orang Kristennya lebih baik, saya dibantu. Tapi ketika Anda pindah ke Meksiko, Anda dijamin murtad. Kalau Anda akan dijamin mualaf kalau Anda pemikiran Anda begitu. Kenapa? Tiba di Meksiko, Anda akan lihat kan, ada dikejar gangster narkoba, ada dipaksa dirampok sama gangster narkoba segala macam. Lalu orang orang Kristennya gini ya, nggak baik gitu kan. Saya pengen bunuh diri aja lah. Saya nggak tahan nih dibully tuh sama gangster narkoba gitu. Jadi ini adalah cara pindah agama yang salah, guys. Melihat dari perbuatan orang-orang itu salah. Makanya agama yang benar itu adalah baca kitab sucinya gitu kan, bandingkan. Bukan dengan kelakuan orang-orangnya gitu. Merasa bahwa dirinya berusaha untuk mengakhiri hidupnya ya. Mungkin ada persoalan atau masalah yang begitu berat. Tetapi kita tahu bahwa di dalam Kristus tentunya seseorang yang putus asa, seorang yang tidak memiliki harapan, pasti dia akan memiliki pengharapan lagi. Di dalam 2 Tesalonika 2:14 dikatakan ya, sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Di mana disuruh berdiri teguh karena memang mereka mengalami situasi yang berat, mungkin seperti yang Marcella Simon alami sebelumnya dalam kehidupan yang berat itu. Ingat ya, ini bukan perkataan Yesus ya, jadi kita nggak bisa percayai. Ingat ya, makanya saya katakan ya, kita harus percaya pada Yesus katakan, bukan selainnya gitu loh guys. Seperti dalam Islam itu diajarkan kita percaya pada Nabi Muhammad, bukan kepada para sahabat. Para sahabat itu hanya menyampaikan apa yang Nabi Muhammad sampaikan gitu loh. Jadi mereka itu tidak berkata dari diri mereka sendiri. Ya, apa yang disampaikan para sahabat itu adalah murni apa yang disampaikan oleh Nabi sebelumnya gitu guys. Kalau kan tidak, ya kan? Jadi dia nih dia tidak menyampaikan apa yang Yesus sampaikan. Masa tuh dia ibaratnya dia tuh tidak menyampaikan apa yang Yesus katakan gitu guys, tapi merupakan asumsi mereka sendiri gitu loh, ibaratnya gitu kan. Oh gitu ya. Tapi di sini ingat untuk terus teguh dan berpegang pada ajaran-ajaran yang diterima. Dan iya, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah berarti berpegang teguh pada ajaran yang diterima, bukan oleh perbuatan manusia gitu. Paham ya maksudnya? Makanya guys ya, ini kalau Anda mau pakai ini oke lah. Berarti ini mengajarkan bahwa jangan lihat perbuatan orangnya, tapi dari ajarannya. Jadi meskipun orang itu jahat, ajaran yang baik itu ajarannya gitu loh. Misalnya ada guru nih, guru mengatakan atau penjahat sekalipun, kamu jangan mencuri ya, jangan merampok, jangan membunuh ya. Dia sebenarnya dia merampok, membunuh ini. Kita harus ikuti dia. Ikuti, karena jangan membunuh kita. Jangan tentang dia. Dia membunuh nih, berarti boleh membunuh enggak? Jangan membunuh loh, padahal ikuti ajarannya, jangan ikuti orangnya gitu loh. Tapi faktanya dia malah ngikutin orangnya. Orangnya mungkin dalam Islam ini, saya mau mati nih karena tadi Islam ini kan orangnya begini-begini ya. Itu berarti kan itu sudah benar, sesuai dengan ayat ini gitu loh guys. Ini salah cara dia mau murtad tuh salah gitu artinya gitu kan. Kalau dia murtad ya, saya nggak tahu dia murtad apa tidak gitu kan. Kasih kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan kepada kita. Jadi kalau kita lihat dari ayat ini sudah jelas bahwa di dalam Kristus itu ada penghiburan, ada kekuatan sehingga kita mampu dan kuat untuk menghadapi semua tantangan yang bahkan kadang membuat kita menyerah. Bahkan hal ini pernah terjadi dengan salah seorang nabi ya. Pada waktu itu Nabi Elia tentunya. Dia lari dari kejaran Isabel dan dia merasa bahwa dirinya, Tuhan kalau boleh ya saya mati aja. Di ayat kedua dikatakan maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan pada Elia. Jadi ini Isabel ini yang kejar-kejar Elia ya. Beginilah kiranya para Allah menghukum aku bahkan lebih lagi daripada itu jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka. Jadi di sini Isabel mengancam Elia. Ini nggak ada guys ya. Beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Berarti Allah lebih satu dong. Nah ini di sini guys ada yang aneh. Jadi anak soalnya mempertanyakan ayat seperti ini. Kok
kok kalimatnya adalah para Allah. Berarti lebih dari satu dong gitu. Sebenarnya kita tahu Allah itu Tuhan yang Maha Esa gitu kan, Tuhan yang Esa. Tapi ini lebih dari satu gitu loh. Para Allah kalimatnya gitu kan. Dan Elia mengalami yang namanya ketakutan kepada Isabel dan kemudian dia melarikan diri. Yang menariknya adalah dalam pelarian itu nanti Elia meminta mati. Maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai di Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Ya, perhatikan. Jadi dia mungkin karena beban hidupnya yang berat, dia ingin mati. Dan dia mengatakan situ, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku sebab aku tidak lebih baik daripada nenek moyang. Jadi gini ya, logika sederhana gini. Misal Anda memilih agama Islam sebagai agama Anda, atau sebaliknya Anda memilih Kristen sebagai agama Anda. Cara pindah agama benar adalah mempelajari kitab sucinya dan membandingkan ajarannya gitu. Ajaran yang berasal dari kitab suci. Itu cara pindah agama yang benar. Cara mualaf atau mutadin yang benar gitu kan. Nah, dengan begini Anda akan kuat iman Anda. Anda sudah melakukan kajian dan perbandingan antara kitab suci gitu kan, antara ajaran. Nah, yang terjadi ketika Anda mengalami kesulitan, misalnya seorang Kristen, dia ke Amerika, lalu dia menerima perlakuan menyenangkan dari para orang Kristen sana kan, oh Kristen sana baik-baik gitu kan, saya dapat banyak teman, saya dibantu segala macam. Lalu dia pindah ke Meksiko yang saya ceritakan tadi. Tiba-tiba dia dibully sama para gangster narkoba, kan? Dia ada terlibat perang narkoba, ibaratnya dia tuh ibaratnya kan ya diancam lah situ kan, kehidupan di Meksiko kan itu brutal guys, jauh dari kata aman itu kan. Atau dia karena penjat di Meksiko banyak orang Kristen, tentu dia mengalami peluang untuk mengalami kejahatan dari orang Kristen gitu, karena dia kan tinggal situ gitu kan. Nah, nanti imannya kan goyah kalau melihat dari perbuatan orang, aduh ternyata Kristen seperti ini orang-orangnya gitu kan. Tapi ke orang yang kuat imannya, dia kan kukuh, ini cuma orang, cuma umatnya, agamanya kan nggak begitu ajarannya gitu kan. Jadi ya sama kayak misalnya gini nih, Anda masuk ke Anda masuk ke institusi TNI misalnya atau Polri misalnya kan. Anda masuk kenapa? Karena Anda tahu di situ diajarkan di TNI itu misalnya adalah setia, jujur, amanah dan segala macam gitu kan. Karena itu alasan Anda masuk ke situ, dan memang Anda menerima pengajaran di guru Anda begitu. Komandan memberikan ajaran kalian harus jujur sebagai prajurit, harus pemberani, harus pembela kebenaran, harus segala macam baik lah gitu kan. Lalu tiba-tiba ada oknum yang melakukan kejahatan, dia membunuh, dia tidak taat aturan segala macam. Orang yang ngerti bisa bedakan antara ajaran dengan ini. Dia akan katakan, aku masuk TNI ini kan karena mau karena lihat bagus nih ajarannya nih, dan aku jadi yang bagus. Perkara ada teman-temannya yang jahat, dia ketahui ini bukan TNI nih, itu kelakuan oknumnya gitu loh. Sama seperti tadi, oh ini bukan ajaran Islam ini ajaran Islam nih, ini bukan ajaran Islam, tapi ini adalah kelakuan pengguna, sehingga dia tidak akan murtad guys gitu loh. Ini kalau memang ini terjadi pada dia ini ya, berarti terkonfirmasi lah bahwa selama ini kan saya sering bahas tentang para murtadin gitu kan, kenapa seorang itu murtad dan kenapa seorang itu mualaf juga gitu. Dan kita temukan para mualaf ini adalah karena kecerdasan mereka itu, mereka membandingkan antara kitab sucinya. Mereka tidak peduli dengan kelakuan umatnya, enggak. Karena gini kan, contoh sederhana ya, para mualaf itu kan pertama kan mereka melihat nih, kok banyak orang Islam itu teroris ya, melakukan bunuh diri, dibunuh teroris. Mereka tidak percaya. Mereka nggak percaya itu ajaran Islam gitu kan. Lalu mereka mempelajari kitab sucinya. Oh ternyata beda. Ajaran Islam itu dengan umatnya beda kelakuannya gitu kan. Nah, akhirnya mereka percaya. Mereka mualaf gitu guys. Itu benar. Kenapa? Mereka tidak melihat mau orang tuh umat Islam tuh jahat, nggak peduli dia. Karena dia tahu ajaran nggak seperti itu. Itu paham ya? Tapi sebaliknya, ada orang yang pindah agama karena ya itu tadi, orang Islam baik-baik ya, pindahlah gitu kan. Itu bukan cara pindah agama yang baik, bukan. Karena kita harus mengkaji kitab manualnya gitu loh. Ya kan, apa yang disampaikan oleh kitab manualnya, bukan dari kelakuan orang-orangnya, bukan guys gitu loh. Jadi di sini Elia sudah menyerah karena bebannya begitu berat, dia ingin mati. Tapi Tuhan kita tentunya tidak mengabulkannya, dan kemudian Elia tertidur. Ketika bangun dia sudah tidak marah-marah lagi. Tapi yang jelas ada pengharapan dalam Kristus. Bahkan Elia di tengah kejaran Isabel, Tuhan tetap memeliharanya.
dan bahkan dia sendiri nanti akan mendatangi kembali tempat-tempat yang mana dikabur. Jadi jelaslah bahwa sebenarnya Allah kita, Yesus Kristus itu memiliki pengharapan yang luar biasa diberikan pada kita. Jadi kalau dipikir pengharapan mengenai duit dan lain-lain, ya nggak sekedar itu guys. Tapi lebih daripada itu yaitu keselamatan jiwa. Yaitu orang yang percaya pada Yesus pasti akan selamat. Dan saya sih sebenarnya menafsirkan ambigu ya jadinya ya. 3 tahun seperti dekat dengan kematian, maksudnya dia mengalami masa yang begitu berat sehingga dia seperti mau mati rasanya, atau sebenarnya 3 tahun itu dekat dengan kematian karena jauh dari Kristus. Dia sudah menyangkal Yesus, dia meninggalkan Yesus, yaitu sama dengan upah dosa ialah maut, mati gitu. Tapi terungkap bahwa alasan dibalik Guys ya, nggak karena Yesus loh, ngerti nggak maksudnya? Orang di agama manapun, beragama sekalipun, akan ada masa momen dia tuh pengen bunuh diri gitu loh, ya kan? Masa hampa. Itu tergantung keyakinan aja. Ada orang yang misalnya orang Islam tuh yang di Islam tuh dia masa hampa. Itu hanya perasaan. Ada orang Kristen masa hampa, ada orang nggak beragama masa hampa, itu hanya perasaan. Jadi kita nggak bisa berdasarkan perasaan, nggak bisa guys. Beragama itu berdasarkan logika ya, pikiran, otak gitu, bukan berdasarkan hati. Kenapa? Karena kita harus logis, beragama harus logis. Bukan main perasaan saja, aku nyaman di Kristen, aku nyaman di Islam, nggak gitu. Karena nyaman juga berhubungan sama orang-orangnya. Anda akan nyaman di agama Islam kalau orangnya lebih baik. Dan sebenarnya Anda tidak akan nyaman di Islam orangnya jajar gitu kan. Itu masalah hati. Tapi sayang agama yang bisa pakai masalah hati. Meskipun orangnya jajar semua, tapi logika Anda mengatakan ini ajarnya benar, ya Anda tidak akan peduli dengan orang-orang itu. Karena Anda tidak main perasaan, Anda main logika guys. Jadi beragama itu kuncinya logika, bukan hati. Karena penyebab nyaman itu bukan tergantung pada ajarnya juga, tapi orang-orangnya juga gitu. Tapi kalau masalah logika itu nggak bisa dibantah lagi. Ya kan, apa yang diajarkan masuk akal nggak tidak gitu kan? Nah itu dia yang perlu dipikirkan gitu kan, yang perlu dipahami. kenapa dia pindah agama, pindah iman kembali ke Kristen ya jelas. Dia tahu bahwa ada pengharapan di dalam iman kepada Kristus. Sampai ketemu di video selanjutnya, Luis Prasetyo di sini. Ya. Ini nggak nyambung guys ya. Si Simon masalah tadi ngomong apa, dia ngomong apa? Dia nggak ada nggak mengatakan bahwa di Kristen itu ada pengharapan. Enggak guys. Kenapa? Kalau dia ngomong gitu, kenapa dia masuk Islam kemarin? Apa kita sebut itu karena ada pengharapan? Ya bukan itu alasannya, gitu loh. Faktanya adalah dia pindah agama tuh hanya karena dia merasa di agama tuh gak nyaman. Karena dia merasa pengen bunuh diri gitu kan. Pengen merasa, makanya dikatakan ketika ada orang-orang mau mengakhiri hidupnya, mau end their life gitu kan, alias mau bunuh diri, hubungi saya. Berarti dia itu pindah agama karena melihat perlakuan orang-orangnya atau apa yang dialami dia ketika dia di Islam. Kebetulan dia jumpa orang-orang yang kayak gitu. Nah, bandingkan dengan yang lain. Coba lihat Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier itu dia seperti itu enggak? Kebetulan Deddy Corbuzier dapat teman yang lebih baik. Ya, ingat ya. Lingkungan Deddy Corbuzier itu baik-baik semua. Islamnya gitu kan. Siapa lagi? Mualaf lain. Kayak Ustadz Frisyau. Di seling dia tuh baik-baik semua Islamnya. Teman-temannya baik-baik semua gitu kan. Kecuali musuh-musuhnya. Siapa lagi mualaf lainnya? Yang kayak siapa namanya Dokter Karissa Gani, ingat dia mengalami bagaimana di rumahnya tuh diancam suaminya, mau dibunuh, ya kan, bahkan dipukul suaminya. Lalu dia mengalami kebaikan di rumahnya Umi Irene Hardono, dikasih tempat tinggal, dikasih makan, diperhatikan lah gitu kan. Nah intinya adalah apa ya? Saya mau ngomong apa dari ini? Intinya adalah bukan apa namanya, justru dia mengalami hal yang buruk di agama dia sebelumnya, bukan di Islam gitu, di agama Kristen gitu kan. Jadi di tiap tempat tuh ada hal itu. Tapi Dokter Karissa Gani kan tidak pindah karena itu. Apakah dia pindah agama ketika dia melihat suaminya begitu? Kan tidak. Ingat ya, Dokter Karissa Gani itu pindah agama bukan karena dia pukul suaminya, bukan karena dia jam suaminya mau dibunuh, enggak. Dia nggak tahu itu. Dia nggak tahu sebelumnya kalau dia mau pindah itu dibegituin sama suaminya. Paham ya? Dan juga dia nggak tahu ketika dia mau pindah agama tuh dia bakal dibimbing atau disambut dengan baik atau diperhatikan oleh Umi Hanano. Nggak tahu itu. Yang penting dia pindah agama karena dia mengkaji.
dia baca Al-Quran, dia baca Bible, dia bandingkan, baru dia mualaf, barulah kejadian dia mulai diperlakukan seperti itu oleh suaminya, dipukul, lalu dia jam dibunuh, dan lalu dia mengalami kejadian yang menyenangkan di Islam, yaitu di pelatihan Umi Dono, dikasih fasilitas itu kan. Nah, jadi intinya adalah itu baru yang cerdas berpindah agama. Dia pindah karena mengkaji, membandingkan, bukan karena perbuatan suaminya begitu jahat, suaminya begitu lalu perbuatan baik di Islam begitu, enggak guys, itu baru cerdas. Jadi itulah kalau anda melihat sosok cerdas pindah agama seperti itu, seperti contohnya salah satunya adalah Dokter Krisagani. Beda sama yang tadi ini, kalau memang dia pindah ya, saya nggak tahu dia memang murtad apa tidak gitu kan. Tapi ini cara pindah yang salah guys, ya, karena mau bunuh diri di Islam tuh, dia mau bunuh diri tuh selama 3 tahun tuh dia kok mau bunuh diri ya gitu kan. Kenapa? Karena perbuatan orang-orangnya, nggak mungkin karena ajaran agamanya, nggak mungkin. Nggak ada ajaran Islam tuh yang menyuruhkan untuk bunuh diri. Bahkan kita tuh harus menjaga diri kita. Anda bayangkan ya, rokok aja diharamkan bagi sebagian mazhab ya. Hal-hal mencelakakan tuh diharamkan, seperti begadang itu haram kalau nggak ada, kalau membahayakan gitu kan. Orang sakit juga kalau puasa juga nggak ibaratnya diharamkan lah guys, karena itu membahayakan dirinya gitu. Jadi kita harus menjaga diri kita dalam Islam. Gimana dia bisa membunuh diri ketika di Islam itu? Kalau itu ajarannya, berarti bukan karena ajaran, tapi karena orang-orangnya. Dan sayangnya dia nggak tahan. Dia melihat, jadi dia ini kalau memang murtad ya, dia tuh melihat agama tuh dari perbuatan orang-orangnya. Ketika dia merasa di sisi orang yang nggak baik, sehingga dia mau bunuh diri, dia itu menyamakan itu dengan ajaran agamanya. Di sini tak salah guys. Jadi Anda bisa bandingkan mana yang cerdas, yaitu seperti contohnya Dokter Krisagani, dan mana yang cerdas seperti Max Simon ini gitu. Jadi kita bisa mengcompare guys, itu gunanya perbandingan. Itu gunanya mengkaji, menganalisis ini kenapa dia pindah, lalu kita bandingkan. Jadi Anda akan temukan mana yang cerdas itu para mualaf, dan mana yang tidak cerdas yaitu para murtadin guys. Ini salah satu contoh mereka berdua nih gitu kan. Kebanyakan begitu. Jadi ada pindah karena mimpi dan segala macam lah gitu kan, murtadnya. Jadi itu adalah semuanya cara pindah agama yang salah. Cara yang menentulah seperti yang contohnya adalah seperti Dokter Krisagani itu ya, mengkaji kitab sucinya dan tidak perlu dengan apapun perbuatan orang di dalamnya, karena orang-orang itu, umat itu bukan ajaran agama. Ketika mereka berbuat jahat, mereka tidak memperselesaikan ajaran agamanya. Ketika mereka baik, tentu mereka memperselesaikan ajaran agamanya. Jadi dia adalah nggak perlu untuk jahat atau baik, yang penting ajaran agamanya benar itu loh guys, nggak masuk akal. Jadi kita tuh kalau agama tuh bukan main hati, bukan main perasaan, tapi main logika gitu. Apakah main logis apa tidak gitu kan? Apakah dikaji logis apa tidak? Apa dibandingkan ini memang betul dan yang dibandingkan itu salah gitu kan? Nah, itu baru beragama yang benar. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.